warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, mohon izin untuk kepala sekolah. Di sini kita akan diskusi mengenai pemetaan sumber daya aset yang ada di sekolah. Jadi nanti ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan keterkaitan apa saja yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, Pak. Seperti misalkan modal manusia, politik, sosial, agama, kemudian ada budaya juga, dan sumber dana. Ya. Mungkin yang pertama perlu kita diskusikan itu mengenai modal manusia. Jadi modal manusia apa saja yang ada di lingkungan sekolah yang sangat mendukung. Ya baik. Kalau kita lihat dari sisi SDM, kayaknya kita ya sedikit termotivasi lah. Karena kalau saya lihat yang pertama, guru kita itu lebih banyak guru muda dibandingkan dengan guru-guru yang tua. Biasanya anak-anak muda itu lebih cenderung mudah diajak untuk berubah. Kemudian dari sisi yang lain, yang guru muda itu tingkat kreativitasnya lebih tinggi. Saya juga melihat bahwa dari 54-56 kita itu yang sekarang terdapat guru, ya rata-rata memiliki kinerja yang cukup bagus, meskipun memang masih ada satu dua yang saya nilai kurang bagus. Ya dalam arti memang perlu pembinaan aja lah. Kemudian dari sisi yang lain, ya tenaga administrasi kita juga kalau lihat dari grade-nya cukup lumayan, karena hampir semua udah yang TO itu kan ada S1, ya kemudian yang lainnya D3, ya D2, ya rata-rata itu. Jadi kalau lihat dari latar belakang pendidikan juga lumayan. Artinya dari sisi SDM kayaknya mumpuni lah. Menurut Bu Mar, gimana modal manusianya, apa ada yang perlu ditambahin, Bu Mar? Sekarang ini sumber daya anak-anak bagus, Pak. Benar, kalau guru-gurunya disiplin, kompak, kerjasama itu lebih wah gitu, Pak. Ini Bapak juga punya nama hebat. Itu yang menurut saya nih Pak, ya gitu. Jadi itu harus kekompakan, terus kita harus lebih rajin lagi, lebih kompak lagi, lebih tadi itu kata Bapak, karena banyak guru muda ada tambahan guru tadi selain guru muda juga ada sekarang ini anak murid kita beda dengan bagus ya Pak. Sumber daya manusianya itu bagus Pak. Kita ngomong sedikit dia ngerti gitu, tinggal guru-gurunya yang harus disiplin, harus lebih rajin, harus lebih ini gitu. Itu aja sih. Kalau Pak Yunus sendiri gimana Pak, ada yang mau ditambahkan selain guru, murid, dan tenaga administrasi? Maksudnya kalau misalkan modal manusia itu kan tidak lepas dari tadi itu ya, termasuk kita juga. Dan memang di kita memang saya kira sudah sangat baik ya, karena memang mengingat pendidik kita kan juga standar S1-nya tertinggi kan, kemudian bahkan sudah banyak yang S2 juga gitu kan, satu hal yang kita S1 juga gitu. Nah kemudian untuk siswanya kita punya modal sumber daya di siswa ya, memang kan luar biasa, ada 1.500-an kurang lebih kan, itu kan satu modal yang besar. Jadi kita punya bahan yang banyak untuk diolah sebenarnya. Nah siswa ini juga kan memiliki tentu saja punya keunikannya masing-masing. Nah dengan modal keunikan masing-masing itu kan jadi diharapkan bisa memiliki potensi-potensi yang berbeda, semakin beragam gitu potensinya. Jadi ini juga satu modal juga buat kita. Jadi kita punya modal keberagaman, ini kan satu modal bagi saya. Bagi kita itu satu modal. Yang ini Antis, ini dari ada modal dalam bentuk manusia, modal lainnya selain tadi yang sudah dijabarkan Bapak, Bu Mar, dan Pak Ibu, mungkin dari orang tua ataupun pihak-pihak lainnya.
mendukung kekuatan dari sekolah kita? Kalau menurut saya memang masa pendidikan ini dari SDM kita dari beberapa faktor itu, siswa, guru dan tenaga pendidikan dan ditambah dengan orang tua itu semuanya alhamdulillah terkoordinasi. Intensitas hubungan dengan luar, dalam hal ini orang tua, kita harus lebih banyak kemana lagi karena pendidikan rumah dan pendidikan sekolah itu pasti saling berhubungan. Itu mungkin untuk proses ini. Jadi memang kalau dari segi SDM-nya kita sudah punya ya Pak modalnya ya. Ada guru, tadi guru-guru muda, kemudian ada juga murid yang tadi Pak Ibnu bilang ada 1.500 lebih dengan keunikan masing-masing. Jadi tinggal kita olah lagi dari keunikan dan potensi siswanya. Terus kemudian ada tenaga pendidikan juga yang berperan sangat membantu dalam urusan administrasi dan lainnya. Kemudian orang tua juga sudah saling terkoordinasi satu sama lain, tinggal kita untuk menguatkannya lagi gitu ya Pak ya. Oke, kemudian selanjutnya Bu. Selanjutnya itu tentang modal sosial. Itu modal sosial itu tentang sekolah kita itu sebenarnya memiliki hubungan seperti apa gitu. Di luar. Dia bisa di luar, bisa di dalam sekolah. Itu hubungannya seperti apa dan menjalin hubungannya itu bagaimana? Kalau lihat dari sisi hubungan sosial ya, komunikasi kita sih dengan berbagai pihak, dengan stakeholder, dengan dinas, dengan pihak terkait cukup bagus. Dan itu pun menghasilkan ya. Alhamdulillah kita kan bisa dirasakan tiap tahun sejak saya di sini, kayaknya nggak pernah luput dari bantuan. Itu kan dari satu sisi itu karena hubungan sosial ya dengan teknik dan cara tersendiri sehingga terjadi hubungan yang bagus. Kemudian hubungan kita dengan orang tua juga kayaknya cikannya udah tambah, orang tuanya juga baik-baik gitu. Program sekolah juga didukung ya, penuh gitu. Dari sisi ini juga orang tua dengan saya komunikasi bisa langsung, biasa buka orang tua yang nanya segala macam gitu, termasuk keterkaitan misalkan sekarang dengan PPDB aja itu siapa aja bisa nanya langsung ke saya gitu. Nah itu artinya memang kita buat satu jaringan komunikasi yang harmonis. Nah ini juga yang saya lagi ini kan paling komunikasi di dalam internal kita. Kita betul ada wadah-wadah diskusi kayak begini kan, wadah yang bisa meningkatkan ini juga, dan itu pun tidak hanya keharmonisan dalam arti hubungan, tapi bagaimana keharmonisan ini membuahkan satu hasil gitu kan, butuh kemajuan sekolah. Jadi bukan hanya Bu Fitri baik-baik ini dengan Bu Novi, tapi kalau tidak ada hasil ya dari komunikasi dari hubungan sosial itu yang berdampak pada kemajuan sekolah, kayaknya nggak ini juga gitu. Komunitas seperti itu. Iya. Ya makanya nanti di program apa namanya tuh sekolah penggerak itu ada komunitas itu, ya itu diaktifkan tuh komunitas sekolah. Kemudian MGMP sekolah namanya apa tuh? Guru mata pelajaran. Iya, mata pelajaran gitu ya. Itu harus dibuka oleh kita. Ya itulah yang Ada yang mau menambahkan dari Ibu Umar atau Pak Ibnu tentang modal sosial? Selain tadi ada hubungan dengan stakeholder, kemudian dinas terkait gitu kan, terus kemudian ada hubungan baik juga dengan orang tua, terus juga ada di lingkungan sekolahnya sendiri tentang guru-guru bersosialisasi terhadap guru yang lain juga seperti apa? Umar punya Ada yang mau ditambahkan? Saya mau menambahkan yang tadi disebut Bapak MGMP ya Pak ya. Iya. Saya udah ngobrol sama yang sebelum saya itu Pak Devi, tuliskan. Saya pengen Pak ngadain MGMP di sini. Saya udah ngomong sama bendahara MGMP Bu Fitri. Mas tadi jawaban belum jauh Cikamenya. Tapi maaf saya lihat di Jawa kan ada tuh Pak ya. Masa saya ngomong pasar kiri, Pak kapan-kapan nanti ke Cikamenya ya Pak, saya bilang gitu. Insya Allah ya Bumar kata gitu. Jadi saya pengen juga Pak. Benar ya Pak jawabnya. Oke, ada lagi untuk modal sosial Pak Ibnu atau Pak Adis mau menambahkan? Alhamdulillah untuk modal sosial dengan masyarakat sekitar ya, yang saya tambahkan, alhamdulillah untuk kesempatan pendidikan ini dengan masyarakat sekitar itu bisa disebut
masyarakat sekitar kita itu sangat mendukung sekolah kita. Bahkan mereka dengan sukarela menjaga sekolah kita. Iya. Iya. Oh, Iya. Benar. Jadi mereka yang penting dari kitanya, kita sebagai pegawai di sini bisa harmonis dengan masyarakat sekitar. ada yang Ya sedikit mungkin modal sosial yang lain terkait dengan bagaimana sekolah kita juga kan banyak banget kerja sama dengan pihak luar juga, termasuk puskesmas tadi, ya termasuk juga Bumat tadi juga ada rencana Ronda itu kan dengan PMI itu kan salah satu bentuk kerjasama hubungan sosial lah gitu ya. Kemudian dulu juga saya pernah melakukan pertemuan juga antara kantin, kemudian juga dengan warung di luar sekolah, setelah sekolah itu saya pernah juga melakukan itu, misalnya untuk bagaimana sekolah atau kita lah ya, kita sekolah sebagai itu ya, bagaimana kita bisa mengajak sosial untuk bagaimana kita berperan di apa ya, di posisinya masing-masing. sebenarnya untuk modal sosial sendiri, alhamdulillah Sematik udah punya banyak sekali ya modal sosialnya. Tinggal kita menguatkan dari modal sosial itu untuk pengembangan sekolah kita. Oke, selanjutnya, Ya, untuk yang selanjutnya itu modal politik, atau mungkin kebijakan yang sekolah. Tapi politik dalam arti strategi sekolah barangkali. Iya. Nah itu baru ya. Jadi memang dibutuhkan juga kita strategi lah untuk mengembangkan sekolah dari sisi politis ya. Bagaimanapun juga perkembangan Cikande itu kan ini luar biasa, jadi sangat drastis gitu kan, dan ini perlu pelayanan yang maksimal. Paling ke depan saya lihat kemungkinan nih Serang Timur itu nanti tujuannya Cikande untuk sekolah ya, karena sekarang udah mulai masyarakat sadar dengan pola zonasi misalkan gitu kan. Tapi kalau saya lihat polisi di sini mungkin lebih ke strategi kebijakan lah gitu, kebijakan bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut dengan pendidikan. Saya melihat begini, contoh nih, Cikande ini kan sudah mulai overload untuk pendaftaran misalkan. Nah itu harus ada strategi bagaimana kita punya kebijakan untuk mereka yang punya keinginan melanjutkan ke jenjang berikutnya ke SMA, tapi tidak tertampung di sekolah. Nah di sekolah kita, nah ini juga harus ada kebijakan. yang modal politik itu tentang bagaimana kita punya beberapa kebijakan ya, sama terus juga ada kerjasama dengan beberapa sekolah swasta gitu kan. Terus mungkin bisa dilanjutin Modal fisik. modal fisik. Modal fisik ini berkaitan dengan sarana dan prasarana di sekolah, Pak. Bisa menunjang yang cantik ya kan. Untuk modal fisik yang kita miliki, yang sekolah sendiri miliki. Alhamdulillah kita di sini di SMA 1 Cikande ini luar biasa ya untuk sarana dan prasarana, di mana setiap eskul, setiap mata pelajaran, bahkan untuk gurunya juga, tenaga kependidikannya juga itu alhamdulillah bisa difasilitasi oleh sekolah. Salah satu contoh yang saya sebutkan di sini seperti alat simulator pendidikan, ya, kemudian alat tenis meja, alat poli, itu semuanya untuk siswa. Itu masih banyak lagi seperti kita bahkan punya kamera udara yang diinikan dengan drone, ya. Nah itu semuanya untuk siswa. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sana. Kalau untuk pembelajaran sehari-hari itu sudah bisa disebut sudah biasa ya, seperti fasilitas mengajar segala macam, itu fokus dan lain-lain itu sudah ada, kita sudah lengkap. Dilanjut selanjutnya itu modal lingkungan kata alam. Ya, sebenarnya kalau lihat ini dari modal lingkungan alam, kita itu punya danau 25 hektar loh. Ini sangat
ya apa namanya sangat unik dan jarang sekolah yang memiliki itu. Nah itu tinggal kita mau memanfaatkannya ya, apalah yang bisa dimanfaatkan dengan danau itu, mau ke kewirausahaan, mau ke biologi, mau ke olahraga gitu, tinggal mau memanfaatkan aja. Ya, jadi kita sebenarnya udah luar biasa nih, jarang sekolah yang punya apa namanya danau ya di pinggir danau yang besar itu. Ya. Modal selanjutnya modal agama dan budaya. budaya. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu. Banten ini memang nuansa religinya tinggi lah, sehingga modal agamanya ya cukup lumayan. Saya lihat anak-anak kita kalau diarahkan kita ke agama tunduk mereka. Ya, jadi itu modal agama yang luar biasa. Kalau dari adat budaya, memang kalau saya lihat masyarakat Cikande ini kita sekarang ini sudah homogen ya. Aku heterogen, sudah lebih heterogen dalam sisi budaya. Karena kalau kita lihat juga anak-anak yang sekolah di sini mungkin 50-50 antara masyarakat perumahan dengan masyarakat tradisional kampung ya. Sehingga budayanya itu beda, beda apa namanya dua budaya umum lah yang ada di sekolah kita, yang memang harus kita coba arahkan mereka itu ya ke hal yang positif. Juga dari modal agama ke budaya juga bisa juga dari ini ya, kayak sekolah kita kan juga sering mengadakan tiap PHBI gitu ya Pak. Nah gitu. Terus kayak pentas seni yang yang apa teater itu ya Pak. Ya. Nah, pentas seni itu kan ini kan keberagaman ya. Jadi yang dari heterogen itu ya Pak ya. Jadi bisa. Tapi kalau dari sisi toleransi bagus di sini. Ya hasil asesmen kemarin kita bagus toleransinya kita. Kalau yang di khusus Selanjut ya Pak ya? Iya. Ya, toleransinya masih tinggi. Kalau yang tadi kan masyarakat sekitarnya yang toleransinya masih rendah ya Pak. Kalau yang anak-anak kita sendiri sepertinya masih bagus. Bagus, kalau terlihat asesmen kemarin itu kita masih bagus toleransi kita. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau dibahas tentang modal agama atau budaya menurut Bapak Ibu sendiri, apa yang kita miliki? Jadi modal agama dan budaya, modal itu kan apa yang kita miliki, dan itu yang akan menjadi harga kekuatan. Jadi modal agama dan budaya itu memang kalau kita lihat dari di lingkungan kita, karena lingkungan kita banyak perumahan gitu ya, otomatis kan biasanya di perumahan itu kan juga sangat heterogen ya, maksudnya dari sisi budayanya, agamanya gitu kan. Jadi artinya kita tidak bahas masalah perbedaannya, tapi bagaimana perbedaan itu menjadikan satu modal untuk kita gitu. Jadi kalau kita memiliki keberagaman itu satu modal sebenarnya. Jadi kita banyak juga mengetahui bagaimana sudut pandang atau pandangan dari keyakinan-keyakinan yang lain kan begitu menyikapi sesuatu hal. Jadi ini kan akan memperkaya literasi kita, pengetahuan kita tentang keyakinan orang lain juga, walaupun ya tidak kita jadikan satu ini ya, maksudnya ini untuk dalam tatanan toleransi saja. Terus budaya juga termasuk budaya juga sama, karena memang di kita banyak pendatang juga, otomatis kan kita juga akan bertemu dengan budaya-budaya yang lain. Nah, inilah kalau dalam istilahnya BKU ada pelajaran namanya lintas budaya gitu. Jadi sehingga bagaimana kita menyesuaikan gitu, bagaimana jadi kita sudah punya modal secara budaya, kita punya artinya dengan kita dalam satu lingkungan, otomatis kan kita akan menjadi satu hubungan sosial yang saya kira itu akan menjadi satu hubungan yang bisa memahami satu sama lain. Jadi perbedaan itu bukan suatu benturan, saya kira perbedaan itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh, bagaimana kita sama-sama saling memahami dan saling mengerti. Itu selanjutnya bulat terakhir yaitu modal finansial berkaitan dengan asal muasal dana dari sekolah kita punya apa gitu Pak, sumber dana dari kalau untuk tahun ini kayaknya kita sudah cukup lah ya, sudah
on the track dalam arti finansial lumayan besar. Nah, meskipun hanya dari satu sumber ya. Dari Ya, dana bos saja. Ya, tahun ini memang ada tambahan dana bos kinerja kita. Ada tambahan kinerja. Jadi lumayan besar. Tinggal memanage, mengatur penggunaannya sehingga itu lebih bisa optimal dan memiliki nilai guna. Untuk yang lainnya misalkan seperti koperasi Ya. itu termasuk nggak? Koperasi Sponsor atau dari pabrik-pabrik Pak? Ya itu kalau koperasi memang kita, kalau saya lihat ya saya amati belum ada satu gebrakan ya, belum ekspansi keluar, belum memanfaatkan potensi yang ada di luar lingkungan sekolah. Jadi koperasi kita masih di dalam saja. Jadi ya koperasi kita sih masih berkutik di bisnis di sekolah yang pangsa pasarnya siswa dan guru. Kalau kita punya ini apa kayak hubungan dengan perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, kita pernah mengelola yang dulu itu pelatihan untuk guru SD ya. Kita dari jalan tol, pengelola jalan tol Tangerang Merak. Dia punya anggaran untuk CSR, dipercayakan ke SMA Cikandeng untuk mengelola pelatihan guru SD. Gitu. Jadi itu ada tuh, tapi itu pengelola jalan tol. Nah, pabrik kita itu kan 250 pabrik. Iya, masa tidak ada ininya. Gitu. Jadi belum ada, sebenarnya belum. Kalau saya lihat gini, belum ada yang membuka saja, Bu. Jadi belum ada yang bisa menjalin komunikasi dengan pihak itu. Mungkin ada pengolahannya kayaknya, Bu, itu ada pengolahannya. Jadi kita belum coba. Ya, dulu pernah kan kita ini lewat Pak Sukma, dapat bantuan papin blok yang bagus kan, yang bekas mereka kan, daripada nggak kepake. Papin bloknya juga yang ini tahan terhadap mobil-mobil besar, masih ada sisanya di kita tuh. Nah, yang saya maksudkan seperti itu sebenarnya bisa. Ya itu yang harus kita buka nih. PR kita untuk membuka jalur ke pengelola modern, minimal CSR-nya ada sebagian lah untuk dikembangkan di kita. Nah, sesuai kalau itu masuk ke model finansial banget ya, perusahaan-perusahaan kita kan ada di industri ya, kawasan industri gitu. Karena ada keterputusan biasanya, jadi biasanya sudah berjalan nih jasa satu perusahaan ya, cuman karena pergantian yang mengelola perusahaannya karena itu. Tapi yang jelas kalau jasa itu kan satu kewajiban perusahaan, tapi ya kalau dari jumlah 250 masih nggak ada gitu. Satu dua Iya betul, ya artinya tidak secara finansial saja, tapi kan juga tadi misalkan yang dicontohkan oleh Pak Amul kan tadi kayak misalkan nonton kopi dua atau apa gitu, ya itu juga bisa dari sana, atau kita sedang ada kegiatan bisa jadi sponsor atau jadi apa. Termasuk saya juga pernah menawarkan kamu swasta Pak, itu saya tawarkan. Jadi saya sampaikan daripada sebenarnya waktu itu ada keruwetan terkait dengan sosialisasi sebenarnya. Jadi kampus swasta itu kan datang sosialisasi. Jadi saya harus minta dengan pembaik secara kurikulum, minta waktu kan begitu untuk bisa memfasilitasi gitu kan. Tapi juga nanti akan mengganggu ritme jadwal guru-guru untuk mengajar, dia jangan mengajar gitu kan, yang sudah terplan mencerah hari ujian akhirnya membutuhkan gitu. Sebenarnya saya juga agak enak gitu kan. Tapi karena memang apa yang saya lakukan itu saya harus koordinasi dengan kurikulum untuk jadwal segala macamnya, sehingga ya ketika memang sudah diperbolehkan ya itu nggak apa-apa kan. Akhirnya saya buat skema waktu itu, kita jadikan berapa hari gitu. Jadi saya nggak langsung mengamini apa yang datang itu, tapi saya kumpulkan dulu, nanti disatukan satu waktu sekalian gitu. Jadi nggak memotong di hari-hari yang. Nah itu yang kedua, saya tawarkan juga ke kampus swasta itu sebenarnya ada cara lain untuk sosialisasi itu gitu kan. Misalkan dari kampus dia secara basicnya misalkan kebidanan atau training kesehatan lah ya.
itu kan kita bisa jadikan ini. Saya tawarkan waktu itu, Pak, kalau memang ini Pak yang melakukan ini ya kegiatan misalkan apa tensi gratis misalkan, dan itu bisa dilakukan di kegiatan kita gitu maksudnya. Kita punya event apa kan gitu, dia sebagai misalkan tenaga kesehatannya gitu kan, itu kan bisa, itu kan sekaligus dia sebagai ini kan apa namanya ya, dia juga sosialisasi kan, promosi gitu kan, juga ada sendiri mutualisme itu juga akan lebih efektif saya kira. Sekaligus dia melakukan kegiatan yang memang real gitu kan, karena ditambahkan sosial kita, sekolah budaya, dan saya kira juga itu. Ya, saya tawarkan begitu. Jadi kalau ada kampus dari mana, saya bilang kadang ada kampus atau misalkan lembaga apa namanya kayak ruang guru dan apa itu ya yang ini ya yang untuk apa ada untuk persiapan anak-anak untuk ya ujian UTBK itu. Biasa saya minta, jadi apa yang bisa kontribusi apa yang bisa mereka lakukan, ini kan mereka kan bisnis datang ke kita kan gitu. Saya mah kadang sok jujur aja ke orang-orang itu gitu, kalau datang itu kan ya kan orientasinya bisnis sebenarnya. Maksudnya ada nggak hal apa yang ini kan targetan mereka siswa gitu, ada nggak targetan untuk gurunya, misalkan kayak ruang guru, pernah saya sampaikan ruang guru itu ada nggak aplikasi yang gratis untuk gurunya gitu misalnya itu, jadi bisa diakses secara gratis sama guru. Dan hal yang lain termasuk dalam bimbel juga kan sama juga saya sampaikan itu. Jadi ada titiknya untuk guru-guru, misalkan dia mensponsori untuk kegiatan pelatihan segala macam, itu yang saya minta dari setiap orang yang datang saya gitu, maksudnya apa yang mereka bisa berikan kita gitu. Artinya tidak terfokus ke apa harus memberikan finansial atau apa ya, tapi saya bilang program untuk gurunya ada tidak. Jadi bagaimana kerjasama itu kan juga memberikan mutualisme yang baik juga gitu. Jadi mereka ngajarin anaknya biar pintar gurunya, mah tidak ada diberikan pelatihan misalkan gitu saja. Tapi itu juga masuk kayaknya ya ke modal sosial ya, dengan menjadi dengan kampus swasta gitu kan ya. Kemudian dengan apa yang dari luar kayak tadi itu aplikasi ruang guru untuk ini juga masuk gitu. Artinya untuk membuka gerbang CSR di perusahaan juga. Coba Iya, kalau nggak kita nggak tahu. Sayang banget soalnya kita udah istilahnya kita ada di wilayah industri tapi tidak dimaksimalkan manfaatnya gitu, agak susah. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi kita sudah berdiskusi mengenai apa saja sumber daya yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan, dan juga mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi diskusi untuk apa saja yang perlu kita tingkatkan, dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga ini nanti ada manfaatnya ke depannya untuk kemajuan bersama kita.